atau belum nih? Kemarin aku nemu video tentang materi ini. Gimana kalau kita lihat videonya dulu? Wah, ini bagus tuh. Kronologi peristiwa Sumpah Pemuda. Berdirinya organisasi Budi Utomo mendorong bermunculannya organisasi pemuda seperti Trikoro Dharma, Jong Sumatranan Bon, Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Celebes, dan Perhimpunan Indonesia. Semua organisasi ini mendorong lahirnya Sumpah Pemuda. Tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926, berbagai organisasi kepemudaan menyelenggarakan Kongres Pemuda 1 di Yogyakarta. Tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, organisasi kepemudaan menyelenggarakan Kongres Pemuda 2. Kongres Pemuda 2 ini dilaksanakan dalam 3 sesi di tempat berbeda. Rapat pertama, hari Sabtu 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Jongenlingen Bonn atau KJB. Rapat kedua hari Minggu 28 Oktober 1928 di Gedung OS Jawa Bioskop. Rapat penutup hari Minggu 28 Oktober 1928 di Gedung Indonesia Club Gebau. Hasil dari Kongres Pemuda 2 dikenal dengan Sumpah Pemuda. Bunyinya sebagai berikut. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Rumusan teks Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin dan dibacakan oleh Sugondo Joyo Puspito. Pada peristiwa Sumpah Pemuda yang bersejarah ini, diperdengarkan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya oleh Wage Rudolf Supratman. Semangat dan komitmen peristiwa Sumpah Pemuda. Semangat dan komitmen peristiwa Sumpah Pemuda dinyatakan dalam 3 pokok ikrar pada tanggal 28 Oktober 1928. Ikrarnya sendiri adalah satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Sumpah Pemuda merupakan babak baru perjuangan bangsa Indonesia karena perjuangan yang bersifat lokal kedaerahan berubah menjadi perjuangan yang bersifat nasional. Mereka sadar bahwa hanya dengan persatuan dan kesatuan, cita-cita kemerdekaan dapat diraih. Semangat Sumpah Pemuda dibangun atas dasar kesamaan nasib dan cita-cita. Semangat ini kemudian diwujudkan dengan usaha sungguh-sungguh dan komitmen untuk satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Makna Sumpah Pemuda bagi perjuangan kemerdekaan. Makna Sumpah Pemuda bagi perjuangan kemerdekaan merupakan hal utama dan sangat penting, sebab peristiwa ini mengubah pola perjuangan yang awalnya kedaerahan, kemudian bersifat nasional, terpadu, terorganisir, dan dibarengi dengan perjuangan kaum intelektual. Makna utama dari Sumpah Pemuda adalah sebuah pematri jati diri bangsa. Di dalamnya terdapat keinginan seluruh bangsa Indonesia untuk bersatu dan bersama dalam menumbuhkan dan mengusahakan kedaulatan atau kemerdekaan negara Indonesia. Sumpah Pemuda dibangun atas dasar kesamaan nasib dan cita-cita. Semangat ini kemudian diwujudkan dengan usaha sungguh-sungguh dan komitmen untuk satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Makna Sumpah Pemuda bagi pelajar. Pertama, semangat belajar. Makna Sumpah Pemuda bagi pelajar pastinya menumbuhkan semangat belajar dan terus berkarya. Melalui Sumpah Pemuda, semangat untuk terus belajar akan meningkat. Sumpah Pemuda juga mendorong para generasi muda memberikan yang terbaik untuk bangsanya. Kedua, menjunjung nama baik bangsa. Kesadaran akan satu bangsa dapat diwujudkan dengan perasaan dan sikap kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Perilaku bangga sebagai bangsa Indonesia dapat dilakukan dengan cara menjunjung nama baik bangsa dan negara. Tak hanya itu, bisa juga dilakukan dengan meningkatkan nama baik Indonesia melalui perbuatan-perbuatan nyata di masyarakat, serta menggunakan produk dalam negeri. Wah, materi yang disampaikan sangat mudah dipahami ya. Iya, seenggaknya kita tahu inti materinya seperti apa.
Yuk kita ngerjain tugas kerjaannya yuk. Yuk.